Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Lensa Tanggap 24. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Gorontalo memicu terjadinya tanah longsor di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala. Meski dilaporkan tidak ada korban jiwa, longsoran ini mengakibatkan jalan raya utama hampir putus total. Sore ini jalur tersebut dilaporkan lumpuh untuk kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilalui secara terbatas oleh kendaraan roda 2. Kondisi aspal yang terkikis dan menggantung membuat kendaraan roda 4 sama sekali tidak berani melintas karena risiko runtuh susulan. Situasi ini mulai memicu keresahan mendalam bagi warga lokal yang khawatir akan tersendatnya pasokan kebutuhan pokok. Kita langsung terhubung dengan rekan kami, Sofia, di Kecamatan Pulubala untuk memantau bagaimana warga menyiasati pembatasan akses jalan ini. Sofia, silahkan dengan laporan Anda. Baik Raini, saat ini saya berada di lokasi longsor yakni di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala. Dapat Anda lihat di belakang saya setengah jalan sudah ambruk ke dasar tebing, namun akses jalan tidak mati total tetapi bisa diakses oleh roda 2 secara bergantian. Kendaraan roda 4, truk logistik hingga angkutan umum terpaksa memutar jauh. Di sebelah saya sudah ada Bapak Abi dari BPBD Kabupaten Gorontalo. Pak Abi, sampai kapan jalur ini hanya bisa diakses kendaraan roda 2 secara bergantian? Ya, pembatasan ini kami lakukan sampai tim teknis berhasil memperbaiki jalan ini. Kami melarang keras kendaraan beroda 4 untuk melintasi, takutnya getarannya itu dapat menimbulkan longsor susulan. Prioritas kami malam ini untuk menjaga arus jalan roda 2 ini agar tidak ikut terputus. Sekian. Meskipun sisa aspal yang menggantung masih dapat dilalui secara bergantian oleh roda 2, bayang-bayang isolasi total kini menghantui warga Desa Bakti. Tertahannya pasokan logistik bahan pokok, lumpuhnya jalur darurat ambulans, hingga terhentinya moda transportasi umum mulai menyulut keresahan mendalam di tengah ancaman longsor susulan. Pembatasan ini tetap membawa dampak besar dan memicu keresahan psikologi maupun ekonomi bagi warga lokal. Saat ini saya bersama warga setempat, ada Mbak Aul, Mbak Abela, dan Mas Rio. Mbak Aul, bagaimana rasanya melintas jalan yang amblas ini dengan sepeda motor? Saya sih takut banget ya Mbak, soalnya kan kalau misalkan lewat sini tuh kayak harus pelan-pelan banget gitu. Terus harus lihat ke bawah juga, kan ngeri ya, lihat ban motor tuh udah bersebelahan dengan jurang. Tapi ya mau gimana lagi, kalau misalkan saya nggak nekat, ya saya nggak bisa berangkat kerja. Bagaimana dengan tanggapan Mbak Abel? Sebenarnya keresahan kami tuh buat urusan logistik, karena bisa kita lihat mobil di sini tidak bisa lewat, jadi otomatis mobil yang membawa gas dan bahan pokok lainnya juga tidak bisa masuk di jalur ini. Otomatis bahan pakan dan bahan pokok lainnya bisa kehabisan di sini dan akan menjadi mahal dan langka. Bagaimana dengan Mas Rio? Ya benar, dari tanggapannya Abel itu di jalan tersebut tidak bisa melewati mobil roda 4 itu. Nah, warga di desa ini kan yang takutnya juga itu kalau ada sakit, ada hamil kan tidak bisa melewati ambulan tidak bisa melewati jalur tersebut. Nah, yang kami harapkan untuk pemerintah untuk segera cepat menangani kasus tersebut. Baik, terima kasih Mas Rio, Mbak Abela, dan Mbak Aul. Sekian dari saya, reporter Sofia Male melaporkan. Tidak berhenti di situ, nyatanya ada warga lain yang tinggal di sekitar jalur kritis ini yang juga dirundung keresahan serupa. Jika warga sebelumnya khawatir akan masalah ekonomi dan logistik, warga di sepanjang tebing ini justru mencemaskan keselamatan tempat tinggal mereka. Namun, mereka pun menyimpan harapan besar yang ingin mereka suarakan melalui reporter kami. Berikut kesaksian dan harapan mereka. Bersama saya ada Mas Reja, Mbak Nabila, dan Mas Audi. Mas Reja, bagaimana tanggapan Anda saat melihat kepadatan motor yang melintas sejak dini hari? Pastinya terjadi kebisingan ya, karena terjadi kepadatan akibat meledaknya jumlah kendaraan yang ingin lewat di sini karena adanya penyempitan akibat tanah longsor. Akan tetapi kami lebih takut akan adanya hujan susulan karena takut akan terjadi longsor lagi yang dapat memakan rumah-rumah kami. Bagaimana harapan Mbak Nabila dan Mas Audi saat melihat kondisi saat ini? Harapan saya cuma satu, tolong cepat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bagaimana dengan tanggapan Mas? Kalau dari orang warga di sini ingin aktivitas masyarakat itu
kembali dengan normal, karena orang juga rasa resah bali anak-anak sekolah yang biasa naik bentor ati ke sekolah karena akibat kejadian ini, musibah ini, mereka tidak bisa mau naik bentor pergi sekolah. Oke, baik. Terima kasih Mas Audi, Mbak Nabila, Mas Reja. Sekian dari saya, reporter melaporkan. Di balik kepanikan dan ketidakpastian, semangat gotong royong warga desa Bakti justru semakin membara. Puluhan relawan lokal tanpa menunggu instruksi resmi langsung turun ke lapangan untuk mengatur arus kendaraan dan menjamin keselamatan satu sama lain. Pak, di sini saya bersama relawan, ada Mbak Rifa dan Mbak Hana. Bisa dijelaskan bagaimana sistem pengamanan swadaya di sore hari ini? Oke, baik. Untuk saat ini kami menggunakan sistem buka tutup jalan dari kedua arah. Ini langkah diambil untuk berupaya agar jalan tidak terlalu overload dan juga kendaraan yang lewat tidak saling berpapasan di tengah titik amblas. Untuk Mbak Hana bagaimana? Untuk malam hari kami juga membantu penerangan menggunakan senter untuk kendaraan beroda 2 terutama ibu-ibu agar tetap melewati jalur aman. Oke, baik, makasih untuk para relawan. Sekian dari saya, reporter Sofia Male melaporkan. Aksi sigap para relawan di lapangan memang sangat membantu menjaga arus lalu lintas tetap berjalan. Namun, demi memastikan situasi di lokasi bencana tetap kondusif, dukungan serta arahan dari tokoh setempat juga menjadi hal yang sangat krusial. Tidak hanya memberikan imbauan penting bagi keselamatan warga, tokoh masyarakat di sini juga menyuarakan harapan besar mereka agar percepatan perbaikan jalan segera diprioritaskan oleh pemerintah. Untuk menjaga situasi di lapangan tetap kondusif, Ibu Tiwi selaku tokoh masyarakat setempat memberi imbauan penting untuk warga dan pengguna jalan. Mungkin dari saya menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 agar sabar untuk mengantri dan jangan saling mendahului di titik longsor. Patuhi instruksi relawan yang sedang berjaga, dan untuk pemerintah saya memohon, kami dari warga lokal memohon agar perbaikan jalur ini segera diprioritaskan, karena jika jalur roda 2 ini sampai terputus juga maka desa kami benar-benar akan terisolasi. Dan saya juga berharap kepada pemerintah agar memasang baliho di setiap pertigaan-pertigaan yang ada agar pengendara roda 4 itu tidak melewati jalur dari kejadian ini. Oke, baik, dari saya reporter melaporkan. Ketegasan imbauan dari tokoh masyarakat menjadi peringatan keras agar keselamatan tidak diabaikan di titik kritis ini. Namun, waktu terus berjalan dan ancaman cuaca buruk sewaktu-waktu bisa kembali mengikis sisa badan jalan yang ada. Sebelum desa ini benar-benar terisolasi, alangkah nyata yang cepat kini sepenuhnya berada di tangan pihak berwenang. Berikut kesimpulan akhir dari reporter kami di lokasi kejadian. Meskipun akses jalan masih bisa diselamatkan secara terbatas, keresahan warga Desa Bakti mengenai dampak ekonomi maupun kesehatan tidak bisa dikesampingkan. Diharapkan langkah cepat dari pemerintah sangat dinantikan sebelum akses jalan lebih buruk. Saya Sofia Male bersama rekan saya Riri dan Askia melaporkan langsung dari Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Raini saya kembalikan ke studio. Terima kasih Sofia atas laporan terkininya dari Gorontalo. Semoga pembatasan jalur ini segera teratasi dengan perbaikan infrastruktur yang cepat. Nah, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mari tetap utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Simak pesan keselamatan dari kami berikut ini. Saya Nur Aini Fitriah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.